Cah 여러분, ini adalah bab 13 mengenai sengil, tetapi kita akan membahasnya lebih detailnya bukan lagi tentang kosakata tetapi tentang tata bahasanya. Dan ini adalah part yang kedua untuk tata bahasa 아서 아니면 어서. 오케이, 그럼 자세히 설명할게요. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kosakatanya, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasanya. Tata bahasa kali ini yang akan kita bahas adalah aoso yang merupakan bagian dari 접속사 조사를 가요. Dan tata bahasa yang terakhir adalah mod sebagai bentuk bagian dari 부정부사. 그럼 바로 자세히 설명할게요. Tata bahasa aoso. Tata bahasa ini termaksud dalam bentuk 접속 조사 atau partikel konjungsi. Fungsinya adalah untuk menggabungkan antar kalimat menjadi satu kalimat panjang. Tata bahasa ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan atau sebab pada kalimat pertama dan digabungkan dengan akibat atau efek yang terjadi pada kalimat kedua. Sehingga tata bahasa aso atau oso ini memiliki arti bisa karena, akibat, lalu, kemudian, dan sebagainya. Sementara untuk kalimat yang terjadi pada masa lalu, sekarang, atau masa depan disampaikan pada kalimat yang kedua. Contohnya seperti berikut ini nih. 어제 진용 가세븐을 만나서 영화를 봤어요. Pada kalimat panjang ini mengandung dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah 어제 친형 가세븐을 만나다. 만나서. Ya, dari kata manada. Lalu hanya dipegu lalu digabungkan dengan tata bahasa aso sehingga jadinya manaso. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang keduanya adalah 영화를 봤어요. Sehingga keseluruhan kalimat ini memiliki arti kemarin ketemu 진용과 세븐 lalu menonton film. Contoh kalimat selanjutnya yaitu 내일 잭슨과 세븐을 만나서 중국 음식을 같이 먹을 거예요. Kalimat yang pertama yaitu 내일 잭슨과 세븐을 만나서. Lalu kalimat yang kedua adalah 중국 음식을 같이 먹을 거예요. Ketika kedua kalimat ini digabungkan, maka otomatis si manaso tadi sudah digabungkan dengan konjungsi ya. Sehingga kalau digabungkan keseluruhannya menjadi besok bertemu Jackson God7 lalu bersama-sama, maksudnya dengan Jackson God7 ya, bersama-sama akan makan makanan Cina. Kemudian saat subjek dari kedua kalimat tersebut merupakan orang yang sama, maka subjek tersebut hanya dituliskan satu kali di awal kalimat saja. Jadi di kalimat kedua tidak perlu ditulis lagi. Contohnya pada kalimat yang pertama ada 어제 나는 한식을 먹었어요. Lalu di kalimat kedua ada 나는 백화점에서 쇼핑했어요. Lalu saat kita mau menggabungkan kedua kalimat tersebut menjadi satu, maka kita tulis dulu nih kalimat yang pertama yaitu 어제 나는 한식을 먹. Cukup sampai 먹nya aja. Bagian otsoyonya itu tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena akan kita ganti dengan oso. Lalu kemudian setelah kita tulis oso, kita masukkan kalimat yang kedua, yaitu 백화점에서 쇼핑했어요. Sehingga keseluruhan kalimat ini menjadi 어제 나는 한식을 먹어서 백화점에서 쇼핑했어요. Yang artinya adalah kemarin aku makan makanan Korea lalu di mall berbelanja. Tata bahasa ini tidak bisa dipadu-padankan. Ingat, tidak bisa dipadu-padankan dengan bentuk kalimat perintah, kalimat ajakan, atau kalimat yang saran. Contohnya pada kalimat yang perintah. Misalnya kita mau bilang bahwa ada ujian nih, jadi harus persiapannya itu bagus gitu ya. Jadi benar-benar harus mempersiapkan diri gitu. Nah, tapi kita malah bilangnya
시험이 있어서 잘 준비하세요. 이거는 틀리네요. Ini tidak benar ya. Terus yang benarnya kayak gimana, Sam? Yang benarnya adalah menggunakan enika. Jadi, osonya itu diganti dengan enika. Yang tadinya isoso jadinya isenika. Sehingga kalimatnya menjadi 시험이 있으니까 잘 준비하세요. 이런 거예요. Ini untuk kalimat yang perintah. Lalu selanjutnya, contoh untuk kalimat yang saran. Misalnya mau bilang, apakah mau pergi ke Byungwon karena kan perutnya sakit gitu ya. Tetapi kita bilangnya, 배가 아파서 병원에 같이 갈까요? 이거는 들리네요. 땡땡 들리네요. Lalu seharusnya gimana? Seharusnya yang tadinya apaso yang warna merah diganti jadinya 아프니까. Sehingga kalimat keseluruhan yang tepat adalah 배가 아프니까 병원에 같이 갈래요? atau 병원에 같이 갈까요? 이런 거예요. Oke? Nah, selanjutnya untuk contoh kalimat ajakan. Misalnya kita mau bilang, ini nih enak, beli banyakan aja yuk, gitu ya. Beli banyakan lah, gitu ya. Yuk banyakan, gitu ya belinya. Nah, tapi kita bilangnya 이게 맛있어서 많이 삽시다. 이거는 틀리네요. Harusnya menjadi kata 맛있어서 diganti menjadi 맛이니까. 이게 맛이니까 많이 삽시다. Ini tuh enak. Beli banyakan yuk. Gitu. Oke? Sementara untuk tata bahasa yang dipadu-padankan dengan at, ot, dan get, itu tidak dituliskan pada kalimat pertama. Contohnya, 아이스크림을 많이 먹었어서 이를 아파요. 이거는 들리네요. Yang artinya ceritanya mau bilang karena makan es krim kebanyakan gitu ya, karena banyak makan es krim, giginya sakit. Nah, tapi bukannya 먹어서서 이를 아파요, melainkan menjadi 먹어서 이를 아팠어요. Keseluruhan kalimat yang benar menjadi 아이스크림을 많이 먹어서 이를 아팠어요. Yang artinya karena banyak makan es krim, giginya sakit. Contoh selanjutnya, ketika kita melihat satu rok, terus rok itu tuh cakep gitu ya, pengen pakai gitu ya. Lalu kita nggak bilangnya sebagai 이 치마가 예쁘게 서서 입고 싶어요. 아니에요. Tetapi kita bilangnya 이 치마가 예뻐서 입고 싶어요. Karena rok ini cantik, jadi mau pakai. Lebih detailnya kita akan membahas di sini. Yang pertama, cara penggunaannya yaitu kata kerja atau kata sifat yang memiliki vokal akhir A atau O bulat, maka dia otomatis akan digabungkan dengan aso. Contohnya, pada kata jakta yang artinya kecil, maka hanya seperti biasa dipegu lalu tinggal jak doang. Dan kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa aso. Karena dia diakhiri dengan vokal A, maka kita akan gabungkan dengan tata bahasa aso sehingga menjadi 작아서. Contoh kalimatnya, 가방이 작아서 불편해요. 가방이 작아서 불편해요. Ada kalimat yang pertama yaitu 가방이 작아요. Kalimat yang kedua, 가방이 불편해요. Seperti yang kita lihat bahwa dari dua kalimat tersebut memiliki subjek yang sama, yaitu 가방이. Oleh karena itu, kita akan menulis subjeknya pada awal kalimat saja. Penulisan subjek ini tidak perlu lagi kita ulang di kalimat yang kedua. Pada kalimat pertama, kita akan tulis 가방이 작아요. Perhatikan di sini bagian ayo. Karena dia akan digabungkan dengan kalimat kedua, maka ayonya kita ganti menjadi bentuk konjungsi, yaitu aso.
sehingga kalimatnya menjadi kabangi jagaso. Lalu kemudian kita sambungkan lagi dengan predikat kalimat yang kedua. 불편해요. Sehingga keseluruhan kalimatnya menjadi 가방이 작아서 불편해요. 가방이 artinya adalah tas. 작아서 karena kecil. 불편해요. Tidak nyaman. Sehingga keseluruhan kalimat semuanya menjadi memiliki arti tidak nyaman karena tasnya kecil. Kali ini kita akan membahas tentang bentukan masa lampau. Misalnya ada kalimatnya 가방이 작았어요. 가방이 작았어요. Kalau tadi 가방이 작아요, kali ini bentukan past tense-nya, bentukan masa lampaunya yaitu 가방이 작았어요. Lalu kalimat yang keduanya adalah 가방이 불편했어요. 가방이 불편했어요. Maka kalimatnya untuk disatukan, bentuk kalimatnya bukan menjadi 가방이 작아서 불편했어요, tetapi bagian 작아서nya itu dihilangkan. Jadi bukan 작아서 melainkan menjadi 작아서. Jadi kalimat keseluruhannya untuk bentuk masa lampaunya menjadi 가방이 작아서 불편했어요. 가방이 작아서 불편했어요. Sudah tidak nyaman karena tasnya kecil. Beberapa contoh kalimat lainnya seperti 백화점에 가서 선물을 사요. 백화점에 가서 pergi ke mall lalu 선물을 사요, membeli hadiah. Berfokus pada bagian 가서 predikat dari kalimat pertama yang digabungkan dengan konjungsi aoso. Dari 가서, di sini kita lihat bahwa awalnya gaso ini berasal dari kata gada yang artinya pergi. Lalu kemudian seperti biasa hanya yang warna merah kita pegu, kita hilangkan dulu. Oke. Setelah danya dihilangkan, maka dia akan menjadi ga. Yang kemudian digabungkan dengan tata bahasa aso. Tetapi bukan menjadi kaaso, melainkan menjadi kaso. Kenapa? Karena orang Korea lebih sering menggunakan tata bahasa yang itu digunakan atau dibacanya dengan lebih cepat. Sehingga dari kaaso menjadi kaso. Selanjutnya ada 배가 아파서 병원에 가요. 배가 아파서 병원에 가요. Yang artinya pergi ke rumah sakit karena sakit perut. Kita lihat di sini bahwa pada bagian apaso ini berasal dari kata apuda. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu. Sehingga tinggal apu. Dan kita gabungkan dengan tata bahasa aso. Tetapi bukan menjadi ape aso, melainkan apaso. Loh, Sam kok berubah jadi apaso? Iya, karena syarat eliminasi vokal e, yaitu ketika vokal e bertemu dengan vokal a atau o, maka e akan menghilang dan berganti dengan vokal a atau o tersebut. Sehingga tadi bukannya apeso, bukannya apeaso, tetapi menjadi apaso. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di depan vokal e itu ada vokal a. Ketika vokal e menghilang, maka patokannya adalah vokal a yang ada di bagian paling depan, yaitu a dari bagian ape. Sehingga digabungkan dengan aso menjadi apaso. 할아버지 오셔서 집에서 같이 맛있는 음식을 드셔요. Yang artinya, 할아버지 오셔서 kakek datang, lalu 집에서 같이 맛있는 음식을 드셔요. Di rumah makan makanan yang enak bersama-sama. Kita perhatikan di sini ada 오셔서. 오셔서 ini awalnya berasal dari kata ota yang artinya datang. Lalu kemudian seperti biasa, bagian danya kita pegu, kita singkirkan terlebih dahulu.
Sehingga tinggal menjadi O. O ini yang kemudian akan kita gabungkan dengan partikel si, di mana partikel si ini berfungsi untuk menaik pangkatkan tingkat kesopanan dari kata yang dilekatkan. Nah, setelah itu kita gabungkan lagi dengan konjungsinya yaitu also. Sehingga kalau digabungkan dia akan menjadi osi oso. Osi oso ini tidak digunakan. Loh, kok Sam? Kenapa tidak digunakan? Karena saat ada vokal si bertemu dengan vokal o, maka si dan o akan menyatu bunyinya sehingga menjadi syo. Sehingga bukannya o si o so, melainkan akan menjadi o syo so. Pada kalimat selanjutnya ada 친구를 만나서 영화를 같이 봐요. 친구를 만나서 영화를 같이 봐요. Yang artinya bertemu teman lalu menonton film bersama. Kita perhatikan di bagian manaso. Manaso berasal dari kata manada yang artinya bertemu. Manada seperti biasa hanya kita pegu. Sehingga tinggal mana. Nah, mana ini akan digabungkan dengan tata bahasa aso. Kenapa Semko tata bahasa aso? Ya, karena vokal terakhirnya adalah a, sehingga otomatis digabungkan dengan aso. Sehingga menjadi manaso. Kalimat yang terakhir ada 예쁜 가방을 사서 마음에 행복해지어서요. Yang artinya menjadi bahagia karena membeli tas yang cantik. Kita berfokus kepada saso. Bagian saso ini berasal dari kata sada yang artinya membeli. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu yang berwarna merah sehingga menjadi sa. Nah, di sa ini kita gabungkan dengan konjungsinya yaitu aso. Sehingga menjadi bukan sa-aso, tetapi menjadi langsung sa-so. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kata kerja atau kata sifat yang ada digabungkan dengan aso, maka kali ini kita akan menggabungkan tata bahasanya dengan oso. Oke, nah oso ini apa sih? Oso ini adalah konjungsi yang akan digabungkan ketika kata kerja atau kata sifat tersebut diakhiri vokal selain A atau O bulat. Contohnya, contohnya pada kosakata mokta yang artinya memakan atau makan. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu, kita singkirkan dulu, sehingga menjadi mok. Nah, mok di sini karena diakhiri dengan vokal selain A atau O bulat, maka dia akan otomatis digabungkan dengan bentuk konjungsi O, so. Sehingga kalau digabungkan menjadi mogoso, mogoso. Contoh kalimatnya, 나는 많이 먹어서 살이 찌어요. 나는 많이 먹어서 살이 찌어요. Yang artinya nanen, aku, 많이 먹어서, makan banyak, makanya atau lalu 살이 쪄요, berat badannya naik. Lebih detailnya kita akan bahas di sini ya. Pada kalimat pertama yaitu 나는 많이 먹어요. Pada kalimat kedua yaitu 나는 살이 찌었어요. 나는 많이 먹어요. Bagian oyonya ini kita pegu. Kita ganti dengan bentuk konjungsinya, yaitu 어서. Sehingga 나는 많이 먹어서 살이 찌었어요. Sehingga secara keseluruhan kalimatnya menjadi 나는 많이 먹어서 살이 찌었어요. Yang artinya saya banyak makan lalu berat badannya bertambah. Kalimat yang pertama ada 시간이 없어서 밥을 못 먹었어요. Yang artinya tidak bisa makan karena tidak punya waktu alias dia sibuk. Makanya dia tidak bisa makan. Nah, kita berfokus kepada 없어서.
Pada kata opsoso ini berasal dari kata opta. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu yang warna merah sehingga menjadi op. Kemudian dari op ini kita gabungkan dengan konstruksinya, yaitu oso, sehingga menjadi opsoso. Contoh kalimat selanjutnya yaitu 밤에 너무 더워서 잘 수 없었어요. Yang artinya tidak bisa tidur karena panas di malam hari. 더워서 ini berasal dari kata 덥다 yang artinya panas. Ini untuk menunjukkan panas secara cuaca, udara. Kalau untuk makanan nanti itu menggunakan bukannya dokta tetapi itu menggunakan kata tegopta. Nah, kita membahas tentang yang cuaca dulu ya, tentang yang udara dulu. Dopta ini kemudian seperti biasa hanya warna merah kita pegu sehingga menjadi dop. Pada dop ini kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa oso. Namun bukan menjadi dopso atau dop oso, tetapi karena ada eliminasi biop di mana syarat eliminasi biop ini ketika konsonan biop bertemu dengan vokal A atau O, maka si bacem biop ini akan berubah menjadi U. Tetapi perubahannya ini tidak juga menjadi do, u, o, so. Bukan menjadi do, u, o, so, tetapi dicepetin ngomongnya sehingga menjadi do, wo, so. Do, wo, so. Dosenku dowoso, iya karena otomatis ketika U bertemu dengan O menjadi wo. Jadi otomatis juga menjadi bacanya lebih cepat menjadi dowoso. 밤에 너무 더워서 잘 수 없어요. Tidak bisa tidur karena panas di malam hari. Selanjutnya ada percakapan. 어디에 가요? Pergi kemana? 어머니께서 인도네시아에 오셔서 어항에 데리러 가요. Nah, kali ini kita akan berfokus pada bagian oshioso. Seperti biasa, oshioso ini berasal dari kata oda yang artinya datang. Dan danya yang warna merah kita pegu sehingga menghasilkan o doang. Lalu kemudian o ini, lalu kita tambahkan si untuk membuat tata bahasa atau kosakata ini lebih sopan. Kemudian kita gabungkan dengan konjungsinya yaitu oso. Tetapi hasilnya bukan menjadi osi oso karena ketika ada vokal si ketemu sama o maka dia otomatis menjadi sho. Sehingga bukan osi oso melainkan oshioso. Contoh kalimat lainnya adalah 가방이 예뻐서 샀어요. 가방이 예뻐서 샀어요. Membeli karena tasnya cantik. 예뻐서 ini berasal dari kata 예쁘다. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu. Lalu kemudian 예쁘 ini kemudian kita gabungkan dengan konjungsinya yaitu oso. Tetapi bukan menjadi 예쁘어서, ada syarat eliminasi e. Lagi-lagi saat e bertemu dengan vokal yaitu a atau o atau e gitu ya, si e ini akan menghilang dan berganti dengan vokal a atau o. Tergantung pada vokal di depan si e-nya ini. Kita lihat bahwa di sini bukan lagi menjadi yepeoso melainkan menjadi yeposo. Selanjutnya kalimatnya 추워서 문을 닫아요. Yang artinya menutup pintu karena dingin. 추워서 berasal dari kata 춥다 yang artinya dingin. Seperti biasa, hanya kita pegu. Lalu kemudian 춥 ini kemudian kita gabungkan dengan konjungsinya yaitu oso. Tetapi bukan menjadi 추워서 karena ada syarat eliminasi biep.
Saat konsonan biak bertemu dengan vokal baik itu A atau O atau E dan lain-lainnya, maka vokal biak ini atau vokal konsonan bacim biak ini dia akan berubah menjadi U. Tetapi bukan menjadi cu, u, o, so. Kenapa? Karena saat vokal U bertemu dengan vokal O, maka otomatis akan menjadi wo. Sehingga bukan cu, u, o, so, melainkan menjadi cu, wo, so. Cu, wo, so. Kalau tadi sudah cara yang kedua, kali ini adalah cara yang ketiga, di mana kata kerja atau kata sifat ini diakhiri dengan hada. Ketika diakhiri dengan hada, maka otomatis si hada ini akan berubah menjadi heso. Contoh kalimatnya yaitu 공부를 열심히 해야 해서 넣을 수가 없어요. Nah, mari kita bahas secara lebih terperinci. Kalimat yang pertama yaitu 공부를 열심히 해야 해요. Kalimat yang kedua, 넣을 수가 없어요. Sehingga jika kita mau gabungkan menjadi satu kalimat, kita membutuhkan tata bahasa yaitu 해서. Pertama, kita tuliskan kalimatnya, yaitu 공부를 열심히 해야 해요. Tetapi perhatikan di bagian heyo yang berbeda warna, yaitu warna agak pink ya. Di situ nanti kita akan letakkan konjungsinya. Di mana konjungsinya? Karena diakhiri dengan he atau diakhiri dengan kata dasar hada, maka nanti dari heyo akan kita gabungkan dengan konjungsinya yaitu heso. Kalau tadi heyo, heonya, yo-nya itu kita pegu, lalu kita gabungkan dengan langsung heso. Jadi, 공부를 열심히 해야 해서. Kemudian, kita lanjutkan dengan kalimat yang keduanya, yaitu 넣을 수가 없어요. Sehingga keseluruhan kalimatnya menjadi 공부를 열심히 해야 해서 넣을 수가 없어요. Yang artinya tidak bisa bermain karena harus belajar dengan serius, dengan tekun, gitu ya. Contoh kalimat yang lainnya yaitu 많이 피곤해서 일찍 잤어요. Yang artinya sangat lelah, jadi tidur lebih awal. Kita perhatikan di sini ada pigoneso yang berasal dari kata dasarnya yaitu pigonhada yang artinya lelah, capek gitu ya. Seperti biasa adanya kita pegu dulu sehingga menjadi pigonha. Di mana pigonha ini kita olah lagi nih, kita gabungkan lagi dengan tata bahasa konjungsinya. Nah, tata bahasa konjungsinya itu bisa adalah oso ya. Tetapi dia tidak menjadi bigon haoso. Oke, dia tidak menjadi bigon haoso. Kenapa, Sam? Karena saat kata akhiran itu adalah hada, maka otomatis ketika digabungkan dengan vokal A atau O, maka hada itu akan berubah menjadi he. Sehingga ketika pigon hada digabungkan dengan aoso, tata bahasa aoso, maka dia akan menjadi otomatis pigon heso. Pigon heso. Kalimat yang selanjutnya yaitu mianeso mani 늦었어요. Yang artinya maaf karena aku sangat telat. Kita perhatikan di sini berfokus pada mian heso. Mian heso berasal dari kata mian hada yang artinya mohon maaf gitu ya atau minta maaf. Nah, seperti biasa adanya kita pegu dulu sehingga menjadi mian ha. Lalu kita gabungkan dengan tata bahasa aoso tetapi bukan menjadi mian haoso. Kenapa lagi? Karena hada bertemu dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal A atau O, maka otomatis hada itu akan berubah menjadi he. Lalu karena di sini kita dia gabungkan dengan aoso, maka hada akan berubah menjadi heso. Sehingga mian hada digabungkan dengan oso, maka dia akan menjadi mian heso.
미안해서. Maaf karena bla bla bla. Kalimat yang selanjutnya yaitu 공부안에서 시험이 못했어요. Yang artinya tidak bisa mengerjakan ujian atau ulangan karena tidak belajar. Kita berfokus pada bagian kata 공부안해서. 공부안하다. 공부안해서 berasal dari kata 공부안하다. An yang artinya adalah tidak, jadi dia tidak belajar. Seperti biasa, 공부안하다 digabungkan dengan tata bahasa 아어서, tetapi bukan menjadi 공부안하어서. Kenapa? Karena 공부안하다 diakhiri dengan kata hada di belakangnya. Sehingga kita gabungkan dengan aoso bukan lagi menjadi 공부안하어서 gitu ya. Karena dia otomatis berubah menjadi hadanya berubah menjadi he. Tetapi bukan juga menjadi 공부안해어서. Melainkan dia akan menjadi 공부안해서. 공부안해서. Contoh yang selanjutnya yaitu 지난 주말에 공부해서 숙제를 했어요. Yang artinya sudah mengerjakan PR karena belajar pada akhir minggu lalu. Kita perhatikan pada bagian 공부해서 berasal dari kata 공부하다. Seperti biasa, adanya yang berwarna merah kita pegu, kita hilangkan dulu. Sehingga menjadi 공부하. Yang kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa konjungsinya yaitu oso. Tetapi bukan menjadi 공부해어서, melainkan langsung menjadi 공부해서. Selanjutnya ada kalimat 운동을 열심히 해서 건강해졌어요. Yang artinya menjadi sehat karena tekun atau rajin berolahraga. Di sini kita perhatikan pada bagian 운동을 열심히 해서. Pada bagian 운동을 열심히 해서 ini berasal dari bagian kata 운동을 열심히 하다. Seperti biasa, danya kita pegu sehingga menjadi 운동을 열심히 하. Di mana ha ini akan kita gabungkan dengan konjungsi 어서. Sehingga bukan menjadi 운동을 열심히 하어서, tetapi menjadi 운동을 열심히 해서. 자, 여러분, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Loh, kok Sam? Udahan? Iya, karena kita akan lanjut ke part yang ketiga. Oke, supaya nggak bosan juga. Kenapa? Karena video pembelajaran kali ini super panjang. 죄송합니다. Oke, 그럼 여러분, sampai jumpa di bagian bab 13 part yang ketiga ya. 신청해 주셔서 감사합니다.